Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koko Prayogi. Saya akan mempresentasikan sejarah perkembangan komputer. Definisi komputer. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima data, mengolah data, dan dapat memberikan informasi. Komputer menggunakan program yang tersimpan di memori komputer. Komputer pun dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, dan komputer bekerja secara otomatis. Generasi perkembangan komputer. Dalam perkembangannya, komputer terbagi atas 5 generasi, yaitu satu generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956 yang menggunakan vakum tubes. 2. Generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963 dan menggunakan transistor. Lalu generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971 menggunakan integrated circuit. Dan yang keempat pada tahun 1971 dan sampai sekarang, komputer generasi keempat menggunakan microprocessor. Selanjutnya generasi kelima sekarang dan selanjutnya menggunakan artificial intelligence. Kemudian komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959, yaitu yang bernama ENIAC, singkatan dari Electronical Numerical Integrator and Calculated, yang dirancang oleh Dr. J.W. Moseley dan J. Presper Eckert, dibuat tahun 1943 sampai 1946, yang berukuran sangat besar, perlu ruang 500 meter persegi dan mempunyai 18.000 vakum tube atau tabung hampa udara dan 75.000 relay dan saklar dan 10.000 kapasitor dan 70.000 resistor serta daya listrik 140 kW dan berat 30 ton. Lalu EDVAC, singkatan dari Electronic Discrete Variable Computer, dibuat oleh John von Neumann dengan storage program Concept. Lalu EDSAC, singkatan dari Electronic Delayed Storage Automatic Calculator. Komputer ini pertama dengan store program mulai dioperasikan pada tahun 1949. Karakteristik dari komputer generasi pertama menggunakan vakum tube atau tabung hampa udara sebagai sirkuitnya. Komputer mempunyai silinder magnetik untuk menyimpan data. Komputer generasi pertama
Programnya hanya bisa dibuat menggunakan bahasa mesin dan ukurannya sangat besar dan cepat panas. Prosesnya pun lambat dan memori kecil. Daya listrik pun besar. Dan ini contoh gambar dari komputer ENIAC. Dan ini juga contoh gambar dari komputer EDVAC. Inilah contoh gambar dari vacuum tube yang menyerupai seperti bola lampu. Setelah itu komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Pada generasi ini tabung hampa atau vacuum tube digantikan oleh transistor. Akibatnya ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Pada generasi ini juga bahasa komputer yang awalnya bahasa mesin O dan 1 digantikan dengan bahasa assembly yang menggunakan singkatan-singkatan. Dan inilah contoh dari komputer generasi kedua yang bernama IBM dan Lux yang dibuat oleh Prairie Ren. Karakteristik dari komputer generasi kedua menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode untuk menggantikan tabung vakum. Dan komputer generasi kedua sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage dan menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Dan komputer generasi kedua proses operasi sudah lebih cepat, yaitu bisa melakukan jutaan operasi per detik. Dan inilah contoh gambar dari magnetic core storage. Dan ini contoh magnetic tape dan magnetic disk. Kemudian komputer generasi ketiga pada tahun 1964 dan 1000 sampai 1970. Komputer ini bernama UNIVAC 1108. Karena menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali cepat dari komputer generasi pertama. Komputer generasi ketiga mempunyai kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter atau sebelumnya hanya puluhan ribu. Dan penggunaan listrik lebih hemat. Komputer generasi ketiga mempunyai kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Harganya pun semakin murah. Peningkatan dari sisi software dan memiliki kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking. Dan inilah contoh dari gambar komputer ketiga yang bernama UNIVAC 1108. Ciri-ciri dari komputer generasi ketiga yaitu menggunakan IC atau Integrated Circuit, pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar, penggunaan listrik lebih hemat, bentuk fisik lebih kecil, dan banyak bermunculan application software.
Dan ini komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1990. Pada tahun 1971 pembuatan chip Intel 4004 dengan mikrokomputer 4 bit berisi 230 transistor dan berjalan pada 108 kHz yang dapat mengakses 60.000 operasi per detik, yang membawa kemajuan pada IC, yaitu mampu meletakkan seluruh komponen dari komputer atau Central Processing Unit, memori kendali I/O, ke dalam sebuah chip yang berukuran kecil yang di dalamnya terdapat ribuan transistor yang dijadikan dalam sebuah keping IC yang disebut mikroprosesor. Setelah itu, IC tujuan pengembangan pada generasi ini adalah mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Dan ini karakteristik dari generasi keempat, menggunakan Large Scale Integration atau LSI, dan dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. IBM 370 adalah komputer generasi keempat yang pertama. Cray 1 adalah komputer super pertama. Apollo 2 adalah personal komputer pertama. Komputer IBM PC yang pertama. Pentium 2 AMD K6 3D. Komputer generasi kelima pada tahun 1990 dan sampai sekarang. Komputer generasi kelima menggunakan Very Large Scale Integration atau VLCE, dan adanya mikroprosesor dan semikonduktor. Komputer pada generasi ini mengembangkan komputer yang bisa bercakap dengan manusia, sehingga bisa meniru inteligensi manusia. Dikenal juga dengan sebutan generasi Pentium. Dan ini contoh dari gambar Pentium 4. Dan ini gambar dari komputer generasi kelima. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.